Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meka Sofiana dengan NIM 20324188. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya susun. Saya akan menjelaskan isi modul ini mulai dari tujuan, terus ada juga materi pembelajaran, terus ada juga langkah-langkah pembelajaran. Semoga presentasi yang akan saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai modul ajar yang telah saya susun. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya susun. Modul ajar ini berjudul mengenal tes deskripsi yang ditujukan untuk peserta didik kelas 4 SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kompetensi awal. Untuk kompetensi awalnya itu peserta didik telah mampu mengamati objek di lingkungan sekitar serta menyampaikan hasil pengamatan secara lisan maupun tulisan sederhana sebagai bekal mempelajari tes deskripsi. Nah, kemampuan tersebut itu menjadi bekal awal dalam mempelajari materi tes deskripsi ya. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran. Kalau untuk capaian pembelajaran, peserta didik itu mampu memahami pengertian dan ciri-ciri tes deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Nah, peserta didik juga mampu mengamalkan kemampuannya menulis tes deskripsi secara sederhana dengan menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan santun. Kemudian ada juga elemen dan pencapaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu dan elemennya, selain itu peserta didik juga diharapkan mampu menyimak, membaca, terus berbicara, dan menulis tes deskripsi secara sederhana dengan menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan santun sesuai dengan elemen pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada juga sarana dan prasarannya. Yang pertama itu ada komputer atau laptop, terus yang kedua itu ada proyektor atau layar, yang ketiga itu ada PowerPoint, dan yang keempat itu ada LKPD. Kalau untuk target peserta didiknya itu adalah peserta didik reguler atau tipikal ya. Kemudian ada model pembelajarannya. Nah, di sini saya pakai model pembelajaran tatap muka, dan untuk metodenya itu metode pembelajarannya digunakan adalah PBL. Jadi metode pembelajaran problem based learning. Kemudian ada juga komponen intinya. Yang pertama itu ada tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami pengertian tes deskripsi, ciri-ciri tes deskripsi, terus juga bagian-bagian dari tes deskripsi, ada tujuan tes deskripsi, serta contoh tes deskripsi dengan baik. Nah, lalu ada pemahaman bermakna. Nah, tes deskripsi mengajarkan peserta didik untuk mengenal dan menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, orang ya, secara jelas dan rinci. Nah, sehingga mudah dipahami oleh pembaca ya. Melalui pembelajaran ini, tes deskripsi peserta didik diharapkan mampu mengamati lingkungan sekitar dengan baik. Nah, menggunakan kosakata yang tepat serta menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, santun, dan juga mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan tes deskripsi? Terus yang kedua itu ada apa saja sih ciri-ciri dari tes deskripsi tersebut? Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Guru mengucapkan salam dan membaca basmalah bersama-sama. Misalnya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Lalu, guru menyapa dengan menanyakan kabar, misal dengan kata, apa kabar hari ini anak-anak? Apakah kabar kalian baik? Terus juga ada guru memeriksa kehadiran, kerapian posisi, dan tempat duduk yang benar. Misalnya kayak, anak-anak siapa hari ini yang tidak berangkat? Terus juga ada guru bertanya jawab dengan peserta didik terkait materi yang akan disampaikan. Nah, terus yang kelima itu ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan saya mengenai modul ajar yang telah saya susun dengan judul mengenal tes deskripsi untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Nah, saya berharap modul ini dapat menjadi salah satu bahan ajar yang membantu peserta didik memahami materi tes deskripsi dengan lebih mudah, menarik, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman. Apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian saya mohon maaf. Saya juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya untuk kegiatan inti, yang pertama itu guru menayangkan PowerPoint mengenai materi, pengertian, ciri-ciri tes deskripsi, terus juga ada bagian-bagian tes deskripsi, ada juga tujuan dari tes deskripsi, lalu contoh tes deskripsi. Nah, yang kedua itu ada guru menjelaskan apa itu pengertian dari tes deskripsi gitu ya. Terus yang ketiga itu ada guru memberikan penjelasan mengenai materi tentang tes deskripsi, ciri-ciri tes deskripsi, tujuan tes deskripsi, dan juga bagian-bagian dari tes deskripsi. Untuk yang keempat itu ada guru melanjutkan penjelasan mengenai bagian-bagian tes deskripsi. Terus yang kelima itu guru memberi contoh tes deskripsi. Untuk yang keenam itu guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil dengan kelompok belajar. Nah, misalnya anak-anak Ibu bagi ya kelompoknya dengan satu kelompok itu 4 orang gitu. Nah, kemudian guru membagikan LKPD tentang tes deskripsi. Lalu guru menjelaskan instruksi terkait cara mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Terus habis itu peserta didik menyelesaikan LKPD tentang tes deskripsi bersama kelompoknya masing-masing. Terus yang seterusnya itu setelah menyelesaikan LKPD, peserta didik itu beserta kelompoknya hasil diskusinya dikumpulkan. Terus yang kegiatan penutup itu ada guru dapat menyimpulkan pembelajaran terkait materi mengenal tes deskripsi. Ada juga guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Misalnya kayak gini, anak-anak berhubung pembelajaran kali ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.